Umar mendapati ada seorang pemuda makan pakai tangan kiri, padahal adab Islam, sunnah Nabi mengajarkan kalau makan pakai tangan kanan, ya. Karena yang makan pakai tangan kiri itu siapa? Setan. Maka Umar menegur orang itu. Umar mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini dititik beratkan terhadap orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Di antaranya adalah anak-anak yatim. Mereka lemah, ditinggal wafat orang tuanya, maka membutuhkan perhatian dari kita semua. Kemudian wanita, ya. Wanita ini sebelum datangnya Islam maka dianggap hina. Maka Allah gambarkan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadzib. Kalau seseorang hari itu diberi kabar lahir anak perempuan, maka seketika wajahnya menghitam. Apa sebabnya? Karena marah luar biasa. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Mereka, ya, menganggap anak perempuan adalah aib, maka mereka membenamkannya ke tanah, mengubur hidup-hidup. Sungguh buruk apa yang mereka tetapkan. Maka dalam ayat yang kita hafal semuanya, Allah mengabadikan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika bayi-bayi perempuan itu yang dikubur hidup-hidup, kelak ditanya, atas dosa apakah dia dibunuh? Jadi sebelum datangnya Islam, wanita dianggap, ya, hina. Ketika lahir perempuan maka dikubur hidup-hidup. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wanita di zaman jahiliyah itu tidak memperoleh bagian warisan. Maka Islam datang memberikan kemuliaan terhadap wanita. Wanita pun mendapatkan warisan. Bahkan datang satu surat di dalam Al-Quran membahas tentang itu, namanya surat An-Nisa. Ya, tidak ada dalam Al-Quran surat Ar-Rijal, tapi ada surat namanya An-Nisa, membahas tentang hak-hak wanita. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, zaman jahiliyah, ketika seorang suami diwafatkan oleh Allah, maka istrinya diwaris oleh keluarganya, ya, maksudnya keluarga suami. Terkadang dinikahi oleh kerabatnya, kalau tidak maka dinikahkan dengan orang yang sesuai keinginan kerabat suami tadi. Maka kemudian turunlah ayat 19 surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita itu dengan cara paksaan, ya. Jadi setelah turun ayat ini, maka kebiasaan yang sudah turun temurun di zaman jahiliyah itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Islam memuliakan wanita. Maka nanti dalam bab ini kita akan membaca hadis-hadis Nabi tentang kemuliaan wanita, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian pula orang-orang lemah
Siapa di antara orang-orang lemah itu? Orang yang miskin. Dia punya penghasilan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Maka kita dituntut oleh Allah untuk peduli terhadap mereka. Lalu golongan berikutnya, ini yang terkadang diabaikan oleh sebagian manusia. Bahkan keluarganya sendiri terkadang mengabaikan. Siapa mereka? Yaitu al-munkasirin, golongan yang cacat. Ya, ada yang cacat sejak lahir. Manusia kalau normal tangannya dua, maka begitu dia lahir tidak memiliki kedua tangan. Manusia kalau normal dia bisa berjalan. Ada anak begitu lahir kakinya cacat, tidak bisa berjalan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang yang menyia-nyiakan golongan ini. Terkadang keluarganya sendiri dianggap aib, dianggap memalukan keluarga. Ada yang dibuang, ada yang dibunuh ketika bayi, ada yang dieksploitasi, ditaruh di lampu merah, depannya dikasih kardus dari pagi sampai siang, ya, bahkan sampai sore. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, golongan yang cacat, baik cacat sejak lahir maupun cacat setelah dewasa, karena kecelakaan misalnya atau karena perang, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memperhatikan mereka. Maka lihat bagaimana Islam memuliakan golongan yang satu ini, memperhatikan mereka dengan begitu baik. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar hari itu mengadakan jamuan makan di kota Madinah Al-Munawwarah. Maka hadirlah kaum muslimin makan dalam acara tersebut. Umar mendapati ada seorang pemuda makan pakai tangan kiri. Padahal adab Islam, sunnah Nabi mengajarkan kalau makan pakai tangan kanan. Ya, karena yang makan pakai tangan kiri itu siapa? Setan. Maka Umar menegur orang itu. Umar mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ternyata orang itu menjawab, innaha masyghulah, tangan kananku sedang sibuk. Maka Umar penasaran, wa ma syaghalahu, apa yang membuat tangan kananmu sibuk? Ya, wa ma syaghalaha, apa yang membuat tangan kananmu sibuk? Pemuda itu menjawab, usibat yauma mu'tah falam tastati al harakah. Dia terluka pada perang Mu'tah, maka dia tidak bisa digerakkan. Ya, Bapak Ibu masih ingat perang Mu'tah, perang yang dahsyat antara kaum muslimin melawan tentara Romawi. Bayangkan 3.000 kaum muslimin melawan 200.000 pasukan Romawi. Imbang apa tidak, Pak? Perang yang tidak seimbang. Maka sebagian kaum muslimin hari itu mengusulkan, begini saja, kita menulis surat kepada Rasulullah minta kiriman tambahan pasukan, karena ini tidak seimbang. Maka ide ini ditolak oleh Abdullah bin Rawahah. Beliau mengatakan, tidak, kita berjihad di jalan Allah ini bukan karena banyaknya jumlah pasukan ataukah kekuatan senjata, tapi kita berjihad di jalan Allah dalam rangka meraih dua kemuliaan, salah satu dari dua kemuliaan, apakah menang ataukah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah dalam perang ini menunjuk 3 komandan sekaligus. Pertama, panji Islam dipegang oleh Zaid bin Harithah.
ternyata Zaid syahid di jalan Allah. Lalu panji Islam dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ambil panji Islam itu dengan tangan kanannya. Rupanya tangan kanannya ditebas oleh musuh hingga putus. Panji Islam terjatuh. Lalu Ja'far mengambilnya dengan tangan kirinya. Dia kibar-kibarkan. Rupanya lagi-lagi ditebas oleh musuh. Tangan kirinya pun putus. Apakah Ja'far menyerah? Tidak. Ja'far mengambilnya dengan dagunya, dipegang, ya, dipertahankan mati-matian. Akhirnya Ja'far ditusuk dengan tombak, dia pun kemudian menyusul syahid. Lalu yang ketiga, panji Islam dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah pun akhirnya syahid. Ya, Rasulullah hanya menunjuk 3 komandan, semuanya syahid. Akhirnya kaum muslimin bermusyawarah, siapa komandan berikutnya? Terpilihlah Khalid bin Walid. Ya, disitulah Khalid menunjukkan kehebatannya, dikenal oleh musuh-musuh Islam betapa hebatnya Khalid. 3.000 pasukan Islam melawan 200.000, tapi berhasil menang. Ya, maka pemuda tadi terluka tangan kanannya pada perang Mu'tah sehingga tidak bisa digerakkan, dia cacat. Maka Umar bin Khattab menyesali perkataannya. Umar menangis. Umar memikirkan nasib pemuda tadi. Umar mengatakan, kalau begitu siapa yang menyiapkan air wudhu untukmu? Siapa yang menyiapkan makanan untukmu sehari-hari? Siapa yang mencuci pakaianmu? Siapa yang mengantarmu pergi ke sana kemari? Maka Umar kemudian menetapkan anggaran untuk, ya, pejuang yang cacat tadi, diberikan tunjangan bulanan, diberikan pembantu, diberikan fasilitas kendaraan, ya, diberikan fasilitas makanan dan lain sebagainya. Begitu Islam memperhatikan golongan yang lemah, di antaranya adalah golongan yang cacat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita baca ayatnya terlebih dahulu. Qala Allah Ta'ala, wakhfid janahaka lil mu'minin. Surat Al-Hijr ayat 88. Kata Allah, rendahkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang beriman. Apa maksudnya? Rendah hatilah terhadap orang-orang yang beriman. Jadi hendaknya keimanan saudara kita itu menjadi bahan pertimbangan dari sikap kita, baik tutur kata maupun, ya, perbuatan kita. Keimanan saudara kita itu menjadi bahan pertimbangan utama. Bapak, Ibu, ada ketidakcocokan dengan tetangga misalnya, maka renungkanlah, tetangga kita ini orang yang beriman. Bapak, Ibu, ya, gesekan di jalan misalnya, mobil diserempet, panas cuacanya seperti tadi siang, gerah rasanya, AC mati pula, sudah begitu mobil diserempet, sempurna sudah, ya, rasanya kepala ini berasap. Maka renungkan, dia adalah saudara kita yang beriman. Ini menyangkut pribadi.
termasuk menyangkut organisasi, ormas, partai dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita memiliki ketidakcocokan terhadap organisasi tertentu, partai tertentu misalnya, sementara dia ormas Islam, sementara dia partai Islam, maka jangan cepat-cepat lisan kita ringan untuk menghujatnya, mencaci makinya. Ya, apa sebabnya? Dia adalah Muslim, dia masih umat Muhammad. Maka ada kisah menarik zaman Sultan Murad, ya, Kesultanan Turki Utsmani. Ada seorang pemuda yang terbiasa memborong khamr, tapi bukan untuk diminum. Khamr itu dia borong lalu dia buang. Kemudian dia juga sering ke lokalisasi, tapi bukan bersenang-senang. Dia datang ke lokalisasi itu untuk, ya, menutupnya. Nih uang, hari ini nggak boleh buka, tutup. Maka dia pulang, dia temui istrinya, dia berkata, wahai istriku, alhamdulillah, hari ini kita selamatkan kaum muslimin dari dosa minum khamr dan dari dosa berzina. Maka istrinya berkata, wahai suamiku, aku khawatir kalau kamu terus seperti ini, nanti saat kamu wafat tidak ada orang yang mau mengurus jenazahmu, karena mereka mengira kamu peminum khamr, kamu pezina. Maka suaminya berkata, tenang wahai istriku, nanti yang akan mengurus jenazahku adalah sultan, diikuti para ulama dan para aulia di negeri ini. Maka ternyata yang dikhawatirkan istrinya terjadi. Ketika dia memborong khamr, dia terpeleset, jatuh, meninggal dunia. Orang-orang mencibirnya, alah tukang minum khamr, rasain. Alah pezina, rasain. Ya, kalau bahasa Betawinya apa, Pak? Tidak pantas disebutkan di masjid ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sultan hari itu punya kebiasaan kalau malam itu belusukan. Dia nyamar sebagai rakyat biasa sehingga tidak ada yang mengenalinya. Begitu dia lihat fenomena itu, dia heran. Dia bertanya, ayo kita urus jenazahnya. Enggak, biarin aja peminum khamr itu, rasain. Ayo Pak, tolong bantu saya Pak, kita urus jenazahnya. Enggak mau, itu pezina, rasain. Itu azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sultan mengatakan, bukankah dia masih umat Muhammad? Jadi hendaknya keimanan saudara kita itu masih menjadi bahan pertimbangan, ya, dari sikap kita. Makanya dikatakan ij'alu li akhikum sab'ina udhran, jadikan untuk saudaramu 70 uzur. Kalau ada saudara kita misalnya ngaji kok nggak hadir, jangan langsung suudzon. Nah, ini pasti begadang tadi malam nonton Piala Dunia, subuh nggak ngaji, ya dasar, nggak boleh. Jadikan untuk saudara kita 70 uzur. Dia nggak hadir, oh mungkin dia kurang sehat. Tapi tadi sore saya ketemu sehat walafiat itu, bahkan main futsal 2 jam. Oh barangkali malamnya qiyamul lail 1000 rakaat. Sehingga habis sholat subuh ngantuk sudah, ya. Jadi cari uzur sebanyak-banyaknya untuk saudara kita. Begitu Allah mengisyaratkan wahfid janahaka lil mu'minin. Kemudian ayat kedua, wasbir nafsaka, sabarkan dirimu wahai Muhammad, ma'alladzina yad'una rabbahum,
bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka bil ghadati wal asyi, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Yuriduna wajhah, mereka menginginkan wajah Allah. Wala ta'du ainaka anhum, jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya karena menginginkan kehidupan dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini di dalam tafsirnya dijelaskan turun berkenaan dengan undangan orang-orang musyrik terhadap Nabi. Nabi diundang, diajak meeting, tapi dengan syarat sahabat-sahabat Nabi nggak boleh ikut. Apa sebabnya? Mereka kebanyakan orang-orang miskin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah turunkan ayat ini memberi isyarat kepada Nabi untuk lebih mengutamakan sahabatnya, meskipun mereka orang-orang miskin. Jadi ayat ini memberi isyarat orang-orang miskin ini harus diberi perhatian yang lebih. Jangan sampai hanya karena dia miskin lalu diabaikan, ya, tidak diperhatikan, pendidikannya tidak dipedulikan, ngajinya tidak diperhatikan, ada undangan dilewati. Ini orang kaya, ini orang kaya, ini orang miskin, ya, ini orang kaya lagi, maka yang kaya dikasih undangan, yang miskin dilewati. Ini nggak boleh, ya. Jadi ayat ini memberi isyarat Rasulullah diperintahkan oleh Allah memperhatikan sahabat-sahabatnya sekalipun mereka kebanyakan orang-orang miskin. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam, ya, surat Abasa, apa sebab turunnya surat ini? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, Rasulullah kedatangan tamu orang-orang musyrik, mereka para pembesar. Rasulullah berharap kalau mereka masuk Islam, nanti anak buahnya, ya, kaumnya semuanya akan ikut masuk Islam. Di saat Rasulullah sibuk mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy tadi, datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta kedua matanya, minta nasihat. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Maka Rasulullah bermuka masam, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi begitu Allah memerintahkan Nabi untuk memperhatikan sahabat-sahabatnya, sekalipun miskin, sekalipun cacat, ya, tidak dibedakan sama sekali. Mereka memperoleh nasihat, mereka memperoleh ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun anak-anak yatim, janganlah kamu menghardiknya atau mengkasarinya. Adapun orang yang meminta-minta, janganlah kamu membentaknya. Anak yatim, mereka lemah, tidak memiliki ayah yang bisa melindunginya, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu melindunginya, ya. Makanya kenapa anak-anak yatim ini tidak dimasukkan ke dalam golongan penerima zakat, ya. Ada 8 golongan penerima zakat.
Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada enggak Pak anak yatim di situ? Ya, tidak. Apa di antara rahasianya? Karena yang menerima zakat itu, ya, zakat itu mingguan, bulanan atau tahunan, Pak. Ya. Tahunan. Ya, setahun sekali. Sementara anak-anak yatim itu membutuhkan perhatian setiap waktu, setiap saat. Ya. Makanya tidak dimasukkan ke dalam golongan penerima zakat. Ini diantara rahasianya. Ya, dan bagaimana Allah memberi perhatian khusus terhadap anak-anak yatim. Allah memilih manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari kalangan yatim. Ya, ini isyarat agar kita memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yatim di sekitar kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat berikutnya yaitu surat Al-Ma'un yang kita hafal semuanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Kata Allah, dialah orang yang menyia-nyiakan anak yatim, tidak memperhatikan mereka. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi ketika sisi sosial manusia buruk, terhadap anak yatim nggak peduli, terhadap fakir miskin nggak peduli, maka itu dianggap sebagai pendusta agama. Maka ada renungan yang menarik, ya. Ada muridnya Ustadz Arifin Ilham, Allah yarham. Dia buta, tapi dia mengasuh beberapa anak yatim di rumahnya. Maka ketika ditanya oleh seseorang, Pak, mohon maaf, Bapak ini kan buta, ya, untuk kehidupan Bapak sendiri masih perjuangan, masih susah. Kenapa Bapak memberanikan diri mengasuh anak-anak yatim? Maka dia menjawab, karena Allah mengatakan di surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi dia takut termasuk pendusta-pendusta agama, ya. Maka dia mujahadah untuk memberikan perhatian kepada anak-anak yatim di sekitarnya. Ini beberapa ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi di dalam bab ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan bab, berikutnya beliau mengutip hadis-hadis yang terkait dengan bab ini. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin. Kami, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bersama Rasulullah, kami ada 6 orang. Faqalal musyrikuna lin nabi, maka orang-orang musyrik berkata kepada Nabi, utrud haula, ya, usir 6 orang itu. La yajtari'una alaina, supaya dia tidak berani terhadap kami. Karena 6 orang itu orang-orang miskin, orang-orang yang lemah secara ekonomi.
wa kuntu ana wa ibnu Mas'ud wa rajulun min Hudzail wa Bilal wa rajulani lastu usammihima. Aku saat itu bersama Ibnu Mas'ud, ya, bersama orang dari Bani Hudzail, bersama Bilal, dan dua orang yang aku tidak menyebutkan namanya. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masyaallahu ayyaqa'a. Maka terjadilah pada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuatu yang dahsyat. Apa sebabnya? Rasulullah ini manusia yang sangat mencintai sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba datang pembesar-pembesar musyrik menyuruh Rasulullah mengusir sahabatnya. Maka hati Rasulullah bergejolak. Fahaddatsa nafsahu fa'anzalallahu ta'ala wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, jangan kamu mengusir orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Mereka hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perintahkan Nabi untuk lebih mengutamakan sahabat meskipun mereka orang-orang miskin, ya. Jadi begitu Rasulullah perhatian terhadap sahabat-sahabat beliau sekalipun mereka adalah orang-orang miskin. Hadis yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa an Abi Hurairah wa an Abi Hubairah, dari Abu Hubairah A'idz bin Amrin al-Muzanni, nama aslinya A'idz bin Amr al-Muzanni, wa huwa min ahli bai'atir ridwan. Dia termasuk salah satu orang yang tergabung di dalam bai'atur ridwan. Ketika Rasulullah dan para sahabat hendak berhaji, sementara Makkah saat itu masih dikuasai orang-orang musyrik, ya, maka Rasulullah mengirim utusan. Siapa namanya? Yaitu Utsman bin Affan, untuk melobi orang-orang musyrik bahwa kedatangan mereka ke Makkah bukan untuk ngajak perang, tapi semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Utsman ini setelah diutus oleh Nabi lama sekali tidak kembali. Tersiar kabar bahwa Utsman dibunuh oleh orang-orang musyrik. Maka seketika para sahabat berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut bai'atur ridwan. Rupanya Utsman tidak terbunuh, ya, rupanya Utsman masih hidup. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, anna Abu Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan saat itu masih kafir. Dia pemimpinnya kaum Quraisy. Ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin. Abu Sufyan mendatangi Salman Al-Farisi, Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi, dan juga Bilal bersama sekelompok kaum muslimin. Ya, begitu kaum muslimin, di antaranya ada Salman, ada Bilal, ya, ada Suhaib, ketemu pemimpin Quraisy. Seketika mereka berkata, ma akhadhat suyufullahi min aduwillahi ma'khadhaha. Sungguh pedang-pedang Allah ini belum mengambil bagiannya dari orang-orang musyrik. Ya, artinya apa? Ini sebuah kalimah ancaman, ya.
bahwa kaum muslimin tidak gentar, tidak takut terhadap orang-orang musyrik. Mereka berkata, nih pedang-pedang Allah ini belum mengambil bagiannya, ya. Maka di situ ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar berkata, ataquluna hadza li syaikhi Quraisy wa sayyidihim? Apakah kalian mengatakan ini kepada pemimpinnya Quraisy, yaitu Abu Sufyan? Jadi Abu Bakar menegur para sahabat. Apa sebabnya? Abu Bakar berharap Abu Sufyan ini masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diberitahu fa'ata an-nabiyya fa akhbarahu. Maka Abu Bakar mendatangi Rasulullah menceritakan kejadian tadi. Rasulullah mengkhawatirkan jangan-jangan Abu Bakar ini malah menyakiti hati kaum muslimin, ya. Maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakrin la'allaka aghdabtahum. Hei Abu Bakar, jangan-jangan kamu ini membuat mereka marah. Maksudnya kaum muslimin, membuat Bilal, Suhaib, Salman dan kaum muslimin marah dengan ucapanmu. Lalu kata Nabi, la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Wahai Abu Bakar, kalau sampai kamu membuat kaum muslimin marah, ketahuilah itu membuat Allah marah, ya. Ini sebuah renungan. Jangan sampai sikap kita hari ini itu menyakiti hati kaum muslimin, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Hati-hati kalau komen, ya, direnungkan dulu, jangan asal nyeplos. Jangan sampai ada kalimah kita yang menyakiti hati kaum muslimin. Karena ada sebagian manusia hobinya hari ini menyakiti hati kaum muslimin. Sholatnya dihina, ya, gerakannya diremehkan, lalu diviralkan. Ini menyakiti hati kaum muslimin. Qurannya dinistakan, ini menyakiti hati kaum muslimin. Syiar-syiar agamanya dilecehkan, jilbab dilecehkan, ya. Sunnah Nabi yang berjenggot misalnya diremehkan, dikriminalisasi. Ini seluruhnya menyakiti hati kaum muslimin. Maka Rasulullah mengingatkan, jika kamu menyakiti hati kaum muslimin, sungguh itu membuat Allah marah, ya. Kalau menghadapi kemarahan manusia, barangkali masih ada peluang untuk menang. Tapi kalau sudah menghadapi kemurkaan Allah, ada nggak peluang untuk menang? Ya, nggak mungkin. Maka renungkan, jangan sampai perkataan kita, tindakan kita menyakiti hati kaum muslimin. Maka Abu Bakar akhirnya berkata, ya ikhwata aghdabtukum, wahai saudara-saudaraku, apakah aku tadi membuat kalian marah? Maka kaum muslimin berkata, la, tidak. Yaghfirullahu lana, yaghfirullahu laka ya ukhayya. Semoga Allah mengampunimu wahai saudaraku. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah renungan penting di dalam hadis ini. Betapa sahabat sekaliber Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terbaik yang sudah dijamin surga, itu masih khawatir ada tindakannya atau ucapannya yang menyakiti hati kaum muslimin. Makanya hari ini sangat penting bagi kita, apalagi hari ini era teknologi informasi, apa-apa viral. Termasuk orang yang khilaf misalnya, dia mengucapkan satu kalimat, rupanya itu menyakiti hati kaum muslimin, ya. Maka hati-hati, segera minta maaf. Jangan sampai Allah murka
Ya, itu kalau khilaf. Tapi kalau disengaja, maka hati-hati, bertaubatlah kepada Allah sebelum mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis berikutnya, wa an Sahli bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza, ya, wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Ya, apa maksud kafilul yatim itu? Ya, memenuhi kebutuhan anak-anak yatim, makanannya, pakaiannya, pendidikannya, ya. Maka orang yang seperti itu diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di surga bersama Nabi seperti ini. Rasulullah berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, lalu Rasulullah merenggangkannya, menggambarkan dekatnya kedudukan dia dengan Rasulullah di surga disebabkan menyantuni anak-anak yatim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dulu ada orang bertanya kepada ulama tentang surga. Surga itu bagaimana sih? Ya, supaya dia bersemangat untuk beramal saleh. Maka ulama itu menjawab dengan jawaban yang singkat, nanti di surga kamu ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban yang singkat itu sudah cukup membuat pemuda tadi bersemangat beribadah kepada Allah. Apa sebabnya? Nanti kalau masuk surga ketemu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jaminan ketemu Rasulullah di surga itu kita peroleh bagaimana caranya? Memperhatikan anak-anak yatim di sekitar kita, penuhi kebutuhannya. Yang sanggup dengan hartanya, berikan sebagian hartanya. Yang sanggup dengan ilmunya, berikan waktu untuk mendidiknya. Yang pintar matematika, ajarkan kursus matematik. Yang pintar komputer, ajari kursus komputer. Yang pandai bahasa Inggris, ajarkan anak-anak yatim itu bahasa Inggris. Ya. Yang mahir Quran, didiklah anak-anak yatim itu agar mahir membaca Al-Quran. Ini seluruhnya mengantarkan kita kelak bersama Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Orang yang menyantuni anak yatim. Ya, ini menguatkan hadis sebelumnya, cuma ditambah redaksi lahu aw li ghairihi, baik anak yatimnya dia maupun anak yatimnya orang lain. Apa maksud anak yatimnya dia? Ya, bapak punya saudara, adik atau kakak. Ya, lalu dia punya anak. Kemudian satu hari saudara bapak diwafatkan oleh Allah, maka anak-anaknya itu statusnya apa? Yatim. Dia adalah yatim kita. Apa sebabnya? Anaknya saudara kita. Jadi siapa di antara yang wajib menanggung kebutuhannya? Ya, saudara-saudara ayahnya.
pamannya, pak D-nya, ya, kakeknya, dia wajib memenuhi kebutuhan anak-anak yatim kerabatnya tadi. Ini maksud lahu, anak yatimnya dia. Auli ghairihi, atau anak yatimnya orang lain. Terjadi gempa di mana kemarin, Pak? Cianjur. Maka rumah-rumah banyak yang roboh, kaum muslimin banyak yang menjadi korban. Seketika, ya, banyak anak-anak menjadi yatim. Mereka anak-anak yatim orang lain. Maka kata Nabi, siapa yang menyantuni anak-anak yatim, baik anak-anak yatimnya sendiri maupun anak-anak yatim orang lain, nanti sama di surga seperti ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang jarang diperhatikan oleh manusia hari ini. Berbuat baik terhadap kerabat itu ada nilai lebihnya. Ya, kita berbuat baik kepada orang lain berpahala, tapi terhadap kerabat itu ada nilai lebihnya. Apa sebabnya? Di dalamnya ada dua kebaikan sekaligus. Ada pahala sedekah, ada pahala mengeratkan hubungan kekerabatan. Makanya pahalanya lebih besar, ya. Ketika turun ayat di juz yang keempat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan meraih kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi harta bukan sembarang harta, tapi harta yang paling kita cintai. Begitu cara kita meraih kebaikan yang sempurna. Maka setelah ayat ini turun, datanglah Abu Thalhah ke hadapan Nabi. Abu Thalhah berkata, ya Rasulullah, dari seluruh harta yang aku miliki, yang paling aku sukai adalah kebun yang disebut Biruha, yaitu kebun kurma yang letaknya persis di hadapan Masjid Nabawi. Maka ya Rasulullah, demi memenuhi seruan ayat itu, ini aku infakkan di jalan Allah. Ya. Maka Rasulullah berkata, bah, hadza malun rabih. Masya Allah, ini harta yang sangat produktif, harta yang sangat mahal. Dan prediksi Nabi itu selalu benar. Hari ini tanah termahal di dunia, ya, area Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, harganya sudah tidak terukur, ya. Maka ini diinfakkan. Rasulullah kemudian berkata, aku lihat yang terbaik adalah kamu bagikan untuk kerabatmu. Akhirnya dibagi-bagikan untuk kerabatnya Abu Thalhah. Ini isyarat berbuat baik terhadap kerabat itu pahalanya lebih besar, termasuk anak yatimnya kerabat. Ya, kadang ada orang sebagian hari ini, ya, pemulung dicari sampai ke kolong-kolong jembatan dicari, ya. Ada sahur on the road, ya, sampai cari orang ke pelosok-pelosok, ya, di bawah jembatan dicari, di kolong tol dicari, tapi kerabatnya sendiri susah, kelaparan, tidak ada yang bisa dimakan hari itu, dia tidak peduli. Ini salah, ya. Jadi berbuat baik terhadap kerabat itu pahalanya lebih besar. Apa sebabnya? Di dalamnya ada dua kebaikan sekaligus. Selain pahala sedekah, yaitu pahala menyambung kekerabatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis berikutnya, wa anhu, dari Abu Hurairah, qala, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laisal miskinul ladzi tarudduhu tamratu wat tamratan,
Ya, bukanlah orang miskin itu yang minta 1 butir kurma, 2 butir kurma lalu kamu menolaknya. Walal luqmatu wal luqmatan, tidak pula minta sesuap 2 suap makanan, ya. Bukan itu orang yang miskin sesungguhnya. Innamal miskinu alladzi yata'affaf. Orang miskin yang sesungguhnya dia tidak punya sesuatu yang bisa dimakan hari itu, tidak punya sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhannya hari itu, tapi dia yata'affaf, dia malu untuk meminta kepada manusia. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada orang miskin yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Siapa dia? Orang miskin tapi dia punya sifat iffah, menjaga diri. Dia punya rasa malu. Mau meminta kepada saudara malu, minta kepada orang lain malu, apalagi minta di lampu merah malu dia. Maka dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak tahu, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini orang miskin yang sesungguhnya yang lebih berhak mendapatkan bantuan kita. Apa sebabnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena kalau dia tidak malu meminta-minta, ya, bisa berdiri di lampu merah, setiap ada mobil berhenti dia begini, motor berhenti dia begini, ya, maka dia mendapatkan banyak bantuan. Bahkan terkadang penghasilannya lebih besar dibanding PNS. Omzetnya sehari bisa misalnya 500.000, sebulan berapa Pak? 15 juta, ya. Itu kalau PNS golongan berapa baru dapat gaji segitu. Jadi banyak orang yang hari ini menekuni profesi itu, ya. Dia sebenarnya cukup, tapi ini profesi yang menjanjikan. Maka orang yang seperti itu, kata Nabi, nanti di hari kiamat dia datang menghadap Allah, wajahnya tidak ada dagingnya, cuma tulang dibungkus kulit, ya. Apa sebabnya? Dia tidak punya rasa malu, hidupnya cukup tapi minta-minta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi isyarat di surat Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ketika Allah menjelaskan orang yang bertakwa, maka dari 2 dimensi, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Hablum minallah, orang yang bertakwa itu kalau malam tidurnya sedikit karena qiyamul lail. Kalau waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah. Ini sisi hablum minallah. Lalu sisi hablum minannas, kata Allah, pada hartanya terdapat hak orang yang, ya, miskin, baik yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Jadi ada orang miskin dia tapi tidak bisa meminta-minta, ya. Maka kita dituntut oleh Allah untuk sensitif. Tidak cuma peduli terhadap orang miskin yang berani minta, tapi juga terhadap orang miskin yang tidak berani meminta-minta, ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah satu hari didatangi kawan. Kawan ini hendak meminjam sejumlah uang. Kan wajar kawan
pinjam uang ke kawannya, kan biasa itu. Maka Imam Asy-Syafi'i menangis sampai kawannya merasa tidak enak. Kalau engkau menangis karena aku hendak pinjam duit, ya sudahlah, aku nggak jadi pinjam duit. Jadi kalau bapak ibu ya didatangi orang minjem duit padahal nggak pengen meminjamkan, maka satu senjatanya yaitu apa? Nangis. Maka Imam Syafi'i berkata, aku menangis bukan karena kamu hendak pinjam duit, tapi aku merasa menganggap kamu ini sahabatku, tapi aku tidak tahu ya penderitaanmu. Seharusnya aku memberimu uang tanpa kamu harus datang kepadaku, ya. Jadi begitu persahabatan yang hakiki itu. Jangan nunggu sahabat kita minta baru dikasih, tapi kita peduli, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitulah perhatian Islam terhadap orang-orang yang lemah di sekitar kita. Apakah orang-orang miskin, orang-orang cacat, termasuk anak yatim dan wanita. Masih ada beberapa hadis, insya Allah kita baca pada pertemuan berikutnya. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, pertolongan dalam hidup kita, agar kita senantiasa peduli terhadap orang-orang yang lemah di sekitar kita. Karena itulah salah satu jalan kita meraih surga Allah, bahkan bersama dengan Rasulullah di surga. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.